Halo, ini adalah video pertama gua yang gua buat untuk diri gua sendiri, dan gua membuat video ini supaya gua bisa mengevaluasi apa kekurangan gua, apa pandangan gua dari bulan sebelumnya yang gua sudah pelajari. Gua di sini fokus belajar tentang cryptocurrency sama mikroekonomi karena ini adalah suatu jalan untuk mencapai cita-cita gua. Ya, di saat momen ini, momen-momen crash di Mei 2026, ini adalah crash di ekonomi Indonesia. Ya, banyak yang membahas tentang rupiah itu turun. Ya, gua di sini untuk mengevaluasi diri gua sendiri supaya gua bisa introspeksi dari tahun kemarin. Gua pemikiran tahun kemarin itu seperti ini, dan gua di saat ini gua punya pemikiran seperti ini. Nah, di situ gua ada pemikiran, coba deh gua ingin mendokumentasikan isi dalam pikiran gua dan gua tumpahkan ke media sosial gua. Yaitu bukan semata-mata gua untuk mengajari penonton, bukan untuk mengajari kalian, tapi di sini gua untuk mengevaluasi diri gua sendiri. Dan bagi orang-orang yang masih menonton dan mau menonton, ya ayo kita belajar bersama. Kalaupun ada kata-kata gua yang salah gitu, ayo kita berdiskusi, ayo kita berkontribusi untuk menggapai cita-cita kita ataupun apa yang kalian inginkan. Ya, di rupiah sekarang itu sangat melemah. Ya, mungkin banyak orang yang bahas tentang rupiah ini melemah. Rupiah sekarang itu sekitar, kalau gua dilihat kemarin itu, dilihat di Google, itu 17.695 per dolar AS. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi gitu? Hasilnya banyak sekali. Tapi gua cuma orang biasa, orang yang punya ilmu jalanan, gua akan jelasin bagaimana gua melihat pandangan tersebut. Market crash di 2026 ini bahkan belum setengah tahun gitu. Yang pertama itu karena USD naik, ya karena geopolitik, terus kehancuran ekonomi juga dari internal plus eksternal gitu. Jadi mempunyai dua masalah, dari eksternal sama internal. Ya, sedikit-sedikit gue ngomong karena gue takutnya salah gitu. Ya, bukan berarti gue gak terbuka, gak belas-belasan gitu, tapi gue juga untuk mengevaluasi diri gue sendiri gitu. Pemahaman gue ini tuh seperti ini, kayak gitu lah. Di sini gue udah belajar kripto itu sejak SD, pas kelas 6 SD gue belajar di situ. Tapi gue itu belajar sedikit karena gue itu sangat butuh uang gitu karena covid dulu itu. Ya fokus sama game, gak punya, karena gak sekolah, gak dikasih jajan, gue butuh uang buat top up diamond di Mobile Legends. So gue pilih gimana caranya buat punya penghasilan dari diri gue sendiri. Nah, di situ gue mulai konten, tapi gue itu hapus lagi videonya gitu. Nah, di situ lah gak bener lah videonya gitu. Habis itu gue mempelajari, ada nih yang lumayan menarik di pas pandemi ini, yaitu cryptocurrency. Nah, di sini gue cuma mempelajari doang, soalnya kalau gue masuk ke situ gue belum punya KTP gitu. Mau pinjam KTP juga gue gak bisa full meyakinkan ke orang tua gue gitu. Dan gue lanjut mempelajari kripto ini di sekitar akhir kelas 3 MTS gitu. MTS gue sekolah di MTS gitu. Pas kelas 9 akhir kelas 3 itu gue benar-benar mempelajari kripto itu. Dari mulai gue bangun pagi sampai siang, gue intinya itu di satu hari itu cuma makan, minum, ke WC sama tidur. Sisanya tuh gue belajar dari pagi, siang, sore, malam kan. Malam itu gue bisa sampai jam 1 sampai jam 2 gitu. Kadang-kadang gue tidur itu cuma 2 jam, kalau enggak 3 jam gitu. Paling enggak 4 jam gitu. Soalnya di situ gue benar-benar kerasa gitu. Ekonomi Indonesia ini tuh seperti ini, dan ekonomi keluarga juga seperti ini gitu. Jadi gue ini ya punya rasa ambisi, kok hidup gue ini tuh gini-gini aja gitu. Gue nanti kedepannya mau seperti apa kalau gini-gini terus gitu. Ya gue di situ berkembang gitu. Punya pemikiran yang lebih maju dari tahun kemarin di kelas 2 MTS. Nah, di kelas 3 di sini gue bagaimana caranya punya cita-cita yang itu bisa menghilangkan masalah keuangan di hidup gue. Soalnya rata-rata hampir semua permasalahan itu ya ujung-ujungnya duit gitu. Duit yang selalu dipermasalahkan. Dan gue itu di akhir kelas 3, yaitu di 2024 sampai 2026 gue full belajar cryptocurrency sama makroekonomi. Gue full selalu
gak pernah satu hari pun gue gak belajar. Gue selalu belajar dimanapun, kapanpun. Gue selalu belajar, entah itu gue belajar pakai buku atau pakai HP gue atau pakai laptop gue sendiri. Nah gue belum berani membuka ke media sosial untuk mengupload video gue karena di situ ilmu gue masih sedikit. Nah di sini gue bukan untuk mengajari juga, tapi di sini gue untuk tempat sharing, tempat bercerita. Oh, pemikiran gue ini tuh di umur 17 ini tuh seperti ini kayak gitu. Ya ini perjalanan gue, bagaimana gue bisa mendapatkan cita-cita gue, apa yang gue inginkan di tahun berikutnya. Karena gue ini tuh punya ambisius ya. Gue tuh punya ambisi bagaimana caranya gue bisa seperti ini gitu. Ya, ide yang naik terhadap dolar itu bisa mengakibatkan beberapa hal gitu. Contohnya ya jelas lah, kalau rupiahnya turun, paling kalau menurut tesis gue sendiri itu investor asing itu pada hilang semua gitu, pada kabur semua. Karena di situ ya bagaimana transaksi rupiah ini semakin sedikit. Karena contoh kita lihat dari segi masyarakat lah, di masyarakat bayangkan yang kan kalau inflasi ide kita rendah, nilai tukar kita rendah, itu pasti bahan baku kita itu pasti naik semua gitu, kayak beras, terus minyak, terus dan lain-lain bahan-bahan baku yang sekiranya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah di situ mahal. Jadi yang tadinya itu kebutuhan itu contoh ya orang-orang menengah gitu atau orang-orang miskin, di situ kan dia punya uang dan itu mempunyai ketersediaan yang lumayan gitu. Contoh dulunya itu dia udah membeli kebutuhan, lalu dia masih bisa membeli keinginan gitu, apa yang mereka inginkan. Tapi sekarang itu inflasinya besar, jadi orang yang tadinya itu bisa membeli keinginannya, sekarang itu cuma bisa membeli kebutuhan dirinya sendiri gitu. Bahkan kebutuhannya juga dia itu belum bisa menutupi kayak gitu, karena ya barang-barang yang di sekitar itu naik semua gitu. Jadi apa yang sangat terkena efek dari badai crash ini kayak gitu. Jadi yang paling terkena itu cuma orang yang paling miskin sama orang yang paling kaya kayak gitu. Bagaimana orang miskin ini pusing gitu, mau makan besok ini dari mana gitu, kalau semua bahan-bahan untuk masak ini naik semua kayak gitu. Terus orang kaya ya jelas ketika inflasi ya aset-aset mereka naik gitu, porto-porto mereka naik gitu. Apa sih yang paling terkena dampak dari nilai tukar kita rendah plus market crash ini? Siapa yang paling kena terdampak gitu? Yang paling terdampak yaitu rakyat, terus orang kaya, plus orang-orang punya usaha juga gitu. Contoh orang yang punya perusahaan yang bahan bakunya itu dari impor gitu, contoh dari bahan-bahan farmasi, tekstil, otomotif, nah menggunakan bahan-bahan baku impor gitu. Dan ketika para usaha ini turun ya karena yang tadi saya jelaskan, karena bahan-bahan bakunya itu dari impor, dari luar negeri, sehingga bahan-bahan bakunya itu naik semua. Karena apa? Karena nilai tukar kita itu sangat rendah. Nah di sini terjadilah antara pemasukan dan pengeluaran itu sangat tidak stabil. Nah sehingga perusahaan ini ada potensi untuk hancur dan ada potensi juga untuk adanya PHK gitu, pemutusan hubungan kerja. Nah ini bukan cuma satu perusahaan, bayangkan kalau 100 perusahaan kayak gitu ya, bayangkan 100 perusahaan. Dari perusahaan tersebut kita lihat yang di PHK itu cuma 5 orang kayak gitu. Nah dari 100 perusahaan, per satu perusahaan itu mem-PHK 5 orang. Jadi pengangguran itu semakin tinggi dan krisis yang depresi rakyat itu makin tinggi kan. Jadi daya beli masyarakat ini akan menurun karena mereka di PHK ya, yang tadinya itu masih punya uang untuk membeli keinginan mereka, jadi udah di PHK dia cuma bisa membeli kebutuhan mereka gitu. Nah sudah seperti itu. Mungkin video ini gua buat untuk supaya gua bisa lebih berkembang dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Meskipun perubahannya itu 1%, tapi gue selalu mencoba untuk belajar, punya prinsip lifelong learning. Udah lah, bye-bye.